Mas bahas Erspo dong, Mas bahas Erspo dong. Oke, ini banyak banget yang request. Ada apa dan kenapa sih sama produk ini selaku aparel resmi Timnas Indonesia periode 2024-2025 yang baru di launching kemarin? Mari kita bahas. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar G Paper Klaus. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, sebelum kita bahas brand ini yang lagi viral jadi buah bibir sekarang, mari kita mulai dengan brand apa sih Erspo itu teman-teman. Oke, Erspo ini singkatan dari Erigo Sport. Ya, bener, Erigo. Lebih tepatnya sub-brandnya atau anak perusahaan dari Erigo Apparel teman-teman, yang dimiliki atau pemiliknya, ownernya adalah Muhammad Sadat. Kenapa bisa Erspo ini menjadi aparel resmi untuk Timnas Indonesia? Bisa dibilang pembuatan jersey terutama standar untuk pertandingan kompetitif, menurutku Erspo ini adalah pengalaman pertama baginya di ranah ini teman-teman. Kalau misalnya aku cek-cek di internet, track record dari brand ini untuk produksi ke aparel jersey itu menurutku, atau aku cari-cari itu belum ada sih ya. Coba kalau misalnya kalian nemu produk-produk atau mungkin anak-anak perusahaan dari Erigo yang berfokus ke aparel, bisa komen di bawah juga. Nah, kalau misalnya kayak Erigo sendiri itu kan kita udah tahu ya, dari tahun 2013 sampai sekarang bisa dibilang menjadi salah satu rajanya brand lokal. Produknya udah jutaan yang laku di pasaran, sampai kadang kita kalau misalnya lagi di lampu merah gitu ya, kita toleh-toleh kanan kiri gitu pasti ada aja yang make Erigo gitu kan. Jadi nggak perlu diragukan lagi gitu untuk kualitas atau mungkin eksistensi dari Erigo sendiri untuk brand lokal yang casual memang sudah terbukti gitu loh. Tapi untuk Erspo ini menurutku beda cerita sih. Nah, jadi Erspo ini kenapa jadi apa ya, bisa dibilang aparel resmi untuk timnas senior kita di 2004-2025. Nah, ternyata brand ini, Erspo ini berhasil mengalahkan 19 brand lainnya, teman-teman. Nah, untuk listnya aku taruh di sini nih. Nih ya, 19 brand yang ikutan tender nih ke PSSI. Nah, kemudian Erspo ini menang dengan nilai kontrak kerja yang ditawarkan itu sebesar 16,5 miliar rupiah. Dan akhirnya di tanggal 11 Maret kemarin, mereka merilis jersey yang pertama itu jersey training untuk timnas, teman-teman. Nah, untuk desainnya seperti ini nih, bisa kalian lihat. Ada ada tiga varian untuk jersey trainingnya. Dan kemudian di tanggal 18 Maret mereka merilis jersey untuk pertandingan resminya, teman-teman. Ada warna merah putih untuk player dan warna biru sama warna hijau neon kayak gini ya untuk kipernya. Nah, setelah rilis banyak pro kontra nih dari netizen tentang desainnya. Kenapa desainnya yang dikomentar? Ya karena memang pada saat rilis itu kan masih banyak orang yang masih belum bisa untuk beli gitu kan, atau pakai. Otomatis netizen yang pertama kali ya bisanya hanya mengomentari desainnya. Dan banyak yang bilang waktu trainingnya keluar waktu itu, waduh desainnya kayak gitu loh. Kayak iya kurang aja gitu loh. Bisa dilihat juga dari komen-komenan di Instagramnya Erspo, yang dari mereka itu para netizen tidak suka sama desainnya. Kemudian akhirnya di tanggal 17 kemarin atau 18 kemarin itu Coach Sintayong itu juga mengkomen bahwa kualitas jersey untuk training kitnya itu kurang bagus, alias katanya tuh tidak bisa menyerap keringat dengan baik. Nah, FYI, buat teman-teman mungkin yang belum tahu nih, kualitas kain jersey ini sangat berpengaruh sama performance dari player juga ketika mereka lagi main, teman-teman. Kalau misalnya jersey ini tidak bisa menyerap keringat dengan baik, alhasil keringat akan ngumpul di satu titik gitu kan, di pori-pori kain tersebut, dan itu otomatis akan menambah berat ya, menambah berat dari pakaian atau jersey yang dipakai. Nah, kain jersey yang bagus itu adalah yang dia itu bisa menyerap dengan baik, menyerap keringat ya, bukan air ya,
menyerap keringat dengan baik, tapi bisa juga untuk cepat merilis keringat tadi alias cepat keringnya. Itu pengalamanku beberapa kali aku hunting kain-kain untuk jersey yang aku produksi sendiri untuk jersey tim badmintonku. Jadi kalau misalnya kalian follow Instagramku, aku sering banget main badminton, dan kalau misalnya pas lagi main itu kita bikin namanya tuh bisa dibilang jersey buat main gitu, dan mungkin ada beberapa varian yang seperti ini. Punya aku yang seperti ini nih. Ini bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi sedikit banyak aku juga tahu gitu kualitas kain jersey mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang kayaknya kalau misalnya buat dipakai kompetitif kurang gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita coba ke tanggal 18 kemarin, teman-teman. Airspo akhirnya merilis jersey tandingnya gitu kan. Dan sekali lagi netizen itu banyak yang kurang puas sama desainnya. Banyak yang kecewa sama desainnya. Nah, sampai video ini aku record di tanggal 22 teman-teman. Dan tanggal 21 kemarin Indonesia menang lawan Vietnam. Dan aku sengaja bikinnya itu hari ini karena aku pengen lihat sebenarnya ketika jersey-nya itu dipakai buat tanding beneran gitu ya. Aku pengen lihat fitnya gimana ke player, terus kemudian warnanya gimana kalau misalnya kena keringat atau kena air. Itu kan kalau misalnya kalian tahu ada beberapa jenis kain yang kalau misalnya kena air atau kena keringat ketika dipakai itu warnanya akan mungkin lebih terang, mungkin lebih gelap. Jadi aku memang bener-bener nunggu ketika match di tanggal 21 kemarin gitu, supaya aku bisa nilai juga untuk apalagi untuk bagian kerahnya dan bagian rib di lengannya. Itu yang jadi titik bisa dibilang kritik dari netizen kemarin. Dan di sini aku udah mencatat ada beberapa poin plus dan minus di desain ini atau di jersey yang keluaran sekarang ini. BTW ini menurut kacamataku sendiri ya teman-teman. Mungkin menurut orang lain bisa berbeda dan nggak ada masalah kalau misalnya pendapatku sama pendapat orang lain bisa berbeda. Oke, kita bahas untuk minusnya dulu teman-teman. Oke, kalau dari segi desain, yang pertama yang sedikit mengganggu gua adalah di logo Garudanya. Nah, kalau di sini kalau misalnya aku lihat ya, di sini tuh untuk logo Garuda ini agak terlalu ramai teman-teman. Di sini sudah ada shieldnya ya sebenarnya. Udah ada tamengnya seperti itu, kemudian dalamnya itu juga udah ada embossnya, ya kan? Udah ada emboss, bisa dibilang inline dari shieldnya, tapi di dalamnya lagi tuh masih ada lingkaran teman-teman, dan itu tambah rame lagi sama gambar Garuda. Menurutku lebih simpelnya adalah ini emblemnya itu bisa mungkin disamakan kayak Miles kemarin gitu ya, yang lebih simple untuk emblem aja tanpa ada sedikit lakukan untuk tulisan Indonesianya. Kemudian lingkaran di dalamnya itu bisa dihilangin aja, jadi memang fokus ke emblemnya dan Garuda Indonesia gitu. Itu menurutku masih lebih oke, karena ini kan bisa dibilang mereka mengambil tema-tema yang simple elegan gitu. Kemudian yang kedua, yang minusnya menurutku di bagian logo Airspo-nya. Ini pendapat pribadi ya, lagi-lagi ya. Kenapa Airspo tidak ngambil logonya yang gambar E coretnya aja gitu loh. Itu menurutku lebih bagus gitu daripada tulisan Airspo kayak gitu. Menurutku pakai logonya sendiri yang E dicoret itu menurutku lebih bagus. Kemudian yang poin ketiga yang jadi buat mataku kayak kurang, itu di bagian rib atau di bagian karet di lengan, di kerah dan di lengannya teman-teman. Ya bisa kalian lihat di sini, yang warna merah, putih, merah, dan yang di lengan itu sama merah, putih, merah. Di sini ada dua yang aku mau komenin, yaitu dari segi kenyamanan dan desainnya. Kalau dari segi kenyamanan untuk bagian rib di sini kayaknya, kalau misalnya aku lihat di pertandingan kemarin Indonesia lawan Vietnam itu dia itu kayak gampang molor gitu ya. Ketika pemain narik, otomatis kan dia akan ketarik seperti ini. Nah, kerahnya itu lama-lama aku lihat beberapa pemain itu kayak ya molor lah, gampang melar gitu. Tapi aku nggak tahu ya ini apakah memang seperti itu atau enggak, atau mungkin hanya di player itu aja yang mungkin pas lagi mainnya keras banget, jadi looknya kayak seperti itu. Nah mungkin yang jadi sorotanku paling tajam adalah di bagian ribnya, di bagian leher nih, karet di bagian leher. Ini kan untuk jersey yang ini akan dijual sebagai player issue, yang dimana itu bisa dibeli sama supporter, sama orang-orang yang pengen mengkoleksi. Nah, sepengalamanku untuk bagian kerah dengan rib seperti itu akan sangat dalam tanda kutip gatel untuk orang yang punya skin issue gitu ya. Kalau misalnya kulitnya sensitif, pakai itu keringetan dikit pasti bakalan merah-merah teman-teman.
Tapi kalau buat pemain timnas, karena memang mereka bermain di lapangan terus, menurutku tidak ada masalah sih. Tapi kalau buat kalian mungkin yang berencana mau beli jersey yang player issue kayak gitu, terus kalian punya skin issue, ya menurutku mending pilih yang kiper. Yang kiper itu menurutku lebih bagus, teman-teman. Oke, sekarang kita ke plusnya dulu, teman-teman. Untuk bagian plusnya, yang pertama, overall untuk motif aku oke. Menurutku untuk emboss-embossnya kayak model-model seperti ini tuh bagus ya. Tidak mencolok, tapi mungkin banyak orang yang bilang ini teksturnya kelihatan kalau lagi deket aja. Nah, bener banget. Memang ketika kemarin kita lihat di TV ya, Indonesia lawan Vietnam kemarin, at least dari jauh, kamera itu hanya menyorot, ya kalau misalnya lagi main kamera di atas, terus gambarnya atau lapangannya di bawah gini, ya memang kayak jersey Liverpool lah. Itu kayak jersey Liverpool gitu. Jadi merahnya tuh kelihatan merah aja tanpa ada motifnya. Karena memang yang pertama itu jarak shootnya jauh, yang kedua itu udah kena keringat. Jadi at least detail-detailnya kalau dari kamera pun juga susah untuk dilihat. Jadi at least itu hanya terlihat merah polos aja. Tapi kalau misalnya dideketin, ya kelihatan gitu. Untuk siluet-siluet atau aksen-aksen di belakang gitu ya, jahitan yang di belakang yang seperti ini nih. Ini menurutku inovasi baru sepertinya untuk jersey timnas kita yang sebelumnya belum pernah dipakai sama aparel-aparel atau mungkin brand-brand timnas kita yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga plusnya untuk warnanya, ternyata aku nggak expect kalau misalnya lagi dipakai terus dipakai orang atau mungkin kemarin pemain yang berkeringat, warnanya jadi lebih bagus cuy. Asli, warnanya tuh merah yang nyala banget gitu loh. Tapi bukan merah ke oranye, tapi lebih ke merah pekat gitu. Itu menurutku keren gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya disuruh pilih nih, jersey training, kemudian jersey match, menurutku aku akan prefer ke jersey match yang punyanya kiper, yang warna biru ini nih. Ini menurutku kerahnya lebih enak dipakai ya teman-teman, dan lebih enak dilihat ya. Kerahnya tuh ada siluet seperti ini, dan di sini tidak ada karetnya. Jadi buat teman-teman yang punya skin issue itu aman aja gitu. Ini menurutku oke, dan motifnya lebih kelihatan ya. Warna birunya nih untuk motif kayak garis-garisnya itu lebih kelihatan daripada yang warna merah atau yang warna putih apalagi ya. Kalau yang putih tambah gak kelihatan, Pak. Kalau misalnya sudah pilih, aku akan pilih yang kiper yang warna biru tapi bukan yang warna hijau. Oke, kemudian untuk harga. Nah, untuk harga di sini mereka membandrol di harga untuk player issue itu di 1,299 alias 1,3 juta. Kemudian replikanya itu 599 atau 600.000. Supporter version itu 199 atau 200.000, teman-teman. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian akan membeli jersey timnas tahun ini atau enggak? Kalau misalnya kalian beli, kira-kira mau beli yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah deh. Oke teman-teman, sebagai penutup sekali lagi di sini aku bikin konten ini bukan untuk menjatuhkan atau menggiring opini untuk kalian yang nonton supaya menghujat atau apa ya, bisa dibilang nggak usah beli jersey ini. Tapi di sini aku pure untuk memberikan sudut pandangku secara pribadi tentang jersey timnas kali ini, karena ya banyak juga yang minta opiniku tentang jersey timnas ini. Tapi terlepas dari pro kontranya untuk jersey ini, kita harus tetap mendukung timnas kita untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Dan alhamdulillah kemarin, untungnya gini teman-teman. Ya kayak kita udah tahu sebelumnya, banyak hujatan gitu kan dari netizen ke Erspo. Untungnya aja kemarin Indonesia menang lawan Vietnam. Andaikan nih kemarin Indonesia seri atau kalah gitu sama Vietnam, menurutku brandnya itu pasti bakalan jadi tambah dihujat gitu. Dan di sini tuh masalahnya bukan di Erigo atau brandnya. Ini kalau misalnya orang tidak punya sudut pandang yang yang benar, nanti bisa jadi malah desain seperti ini misalnya dipakai sama Nike dibilangnya bagus. Padahal ya mau dipakai Nike, mau dipakai Adidas, mau Erspo, ya kalau misalnya desain seperti ini ya komenku yang pertama ya tetap bakalan yang aku sampaikan tadi teman-teman. Ini bukan atensi ke salah satu brandnya, tapi lebih ke overall dari apa yang mereka launching kemarin teman-teman. Dan semoga jersey baru ini bisa meningkatkan performa pemain kita juga ketika di atas lapangan ya teman-teman. Dan mungkin sindiran-sindiran atau mungkin hujatan netizen ke depannya bisa direspon sama Erspo untuk rilisan berikutnya, karena kalau misalnya buat rilis atau ngebuat produk yang baru kayaknya untuk deket-deket ini nggak bakalan mungkin gitu ya. At least ya kita nungguin season selanjutnya atau mungkin ya kita lihat aja. Aku nggak tahu ya untuk teknik marketing dari Erspo ini bakalan seperti apa, tapi mungkin akan ada kit ketiga. Ini kan masih 2 kit ya, masih yang jersey home away. Nah kit yang ketiga nih kan so far masih belum
tahu nih, belum dirilis juga. Mungkin akan ada pembaharuan atau mungkin akan ada update yang pasti akan lebih baik lah harusnya. Oke, mungkin itu aja pendapatku tentang jersey timnas yang ya beberapa hari ini meramaikan dunia maya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, ever claw out. See you on next video. Bye-bye.